Masih banyak di kalangan masyarakat kita dan disayangkan sekali, mereka takut untuk menjadi orang baik dan soleh. Dan ini tanda tanya yang sangat besar. Ini semua karena kedangkalan iman dan ilmu. Mereka tidak faham bahwasanya orang-orang yang menjadi orang soleh atau orang baik yang patuh kepada Allah, menerima dan menikmati yang halal serta meninggalkan yang dilarang, ya, maka itu kebahagiaan. Ilmu agama ini, syariat Allah ini adalah pengawas. Pada saat seorang muslim mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, mau cari pendapatan, mau berumah tangga, maka dia dikontrol dengan syariat. Konsepnya 5 huruf, halal. Dan memang dia juga dikontrol, tidak boleh terjerumus pada pelanggaran. 5 huruf juga, haram. Ilmu agama dan syariat ini pengontrol, pengawas. Maka ini kebahagiaan. Orang-orang kafir, saudaraku seiman, mereka makan, mereka minum, mereka tidur, tapi mereka tidak punya pengawasan. Semuanya boleh. Maka seorang muslim pada saat dia menjadi orang yang baik, itu kebaikan. Orang saleh yang patuh kepada Allah, Allah mencintainya, Allah berikan janji-janji yang sangat banyak, dan itu pasti terrealisasi karena Allah tidak pernah mungkiri janjinya. Dan juga Allah buat manusia menyukainya. Orang kalau jujur, amanah, dermawan, bakti sama orang tua, baik sama sesama, apa saja kebaikan dia lakukan yang memang agama perintahkan untuk kebaikan, maka dia akan dapat Allah ridhoi, dapat pahala, juga manusia suka. Dan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang seperti zina, bohong, apalah, mengganggu orang, ghibah, gunjing, fitnah, mencuri, apa saja Allah benci, Allah berikan ancaman berat, dan juga Allah buat manusia tidak suka. Gak ada orang suka dengan pendusta, gak ada orang suka dengan pencuri, gak ada orang suka dengan orang kasar, dan itu semua dilarang dalam agama. Pertanyaan sederhana, kenapa kita tidak mau menjadi orang baik? Kalau masih ada persepsi seseorang di antara kita, saudaraku seiman, menjadi orang baik itu sama saja dengan menjadi orang buruk, ini pemahaman yang sangat fatal, keliru. Kekeliruannya sangat fatal. Kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya membedakan dan menegaskan bahwasanya sangat beda antara orang patuh dengan orang tidak patuh. Beranjak daripada firman yang pertama dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah masuk akal kami akan menyamakan antara orang-orang beriman dan beramal saleh dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ataukah mana mungkin kami menjadikan sama antara orang yang patuh dengan orang yang durhaka? Juga dalam surah Ghafir surah nomor 40 ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Seperti itu contohnya, tidak akan pernah sama antara orang beriman dan beramal saleh, karena mereka seperti orang melihat dengan orang yang berlaku maksiat. Karena orang yang maksiat seperti orang yang buta. Tapi sayang, sangat sedikit kalian merenungi itu. Juga dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21 Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'u as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu, pelanggaran-pelanggaran, mereka mengira bahwasanya kami akan samakan mereka dengan orang-orang beriman dan beramal saleh, baik semasa hidup mereka juga dalam kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Dan kita tahu, saudaraku seiman, seluruh umat-umat sebelum kita yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena dosa-dosa mereka. Bukankah akhir dari Fir'aun kebinasaan? Karena dia bermaksiat. Bukankah akhir dari Nabi Musa selamat? Bukankah akhir dari Namrud binasa? Dan bukankah akhir dari Ibrahim alaihissalam selamat? Bukankah akhir dari Abu Jahal, Abu Lahab adalah binasa? Dan bukankah akhir dari Nabi SAW kebahagiaan? Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Juga kalau ada yang bertanya, lalu seperti apa ciri orang saleh itu? Diringkaskan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah Imran, Al-Imran, surah nomor 3 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Orang-orang yang beriman kepada Allah yakin tidak ada pencipta di langit dan di bumi, semua ini kecuali Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan, tidak ada kecuali Allah. Itu kalimat dasar kita sebagai seorang muslim, la ilaha illallah.
Dan mereka beriman tentang ada hari akhir. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini, baik atau buruk, ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Baik dapat balasan pahala dan surga, buruk akan masuk neraka dan dihukum. Dan mereka selalu sibuk menyeru pada kebaikan, dan mereka berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Temannya buat, dia juga mau buat kebaikan demi kebaikan, selalu sibuk. Dan mereka itulah orang-orang saleh. Jadi kesimpulannya sederhana. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka selalu menyeru kepada kebaikan yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka larang kemungkaran itu dan mereka sibuk berlumba-lumba dalam kebaikan. Mereka orang soleh. Juga dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 69 Allah mengingatkan tentang ciri mereka orang-orang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, halal yang halal dihalalkan Allah dan Rasulnya, yang boleh dia nikmati hanya itu saja, haram yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi-nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Dan itu adalah sebaik-baik generasi. Semua nabi-nabi yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 25 nabi dan rasul, tapi jumlah mereka sekitar 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Semuanya orang saleh, semuanya orang baik di tengah-tengah masyarakatnya, orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan Nabi SAW dikenal Al-Amin, tidak pernah bohong sekalipun, dan beliau ajarkan kepada umatnya masalah itu. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Dan Allah menyebutkan tentang nabi-nabinya dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullum minas salihin. Semua mereka termasuk orang-orang saleh. Kemudian surah Al-Ankabut juga surah nomor 29 ayat 3. Ini juga masih menegur tentang orang-orang yang menganggap kalau buat dosa tidak dihukum. Fahami saudaraku seiman, dosa itu sekecil apapun seperti racun. Biar satu tetes, biar segelas susu kita, atau kita punya satu jergen susu, setetes racun sudah cukup merusak semua itu. Merusak kehidupan, membuat sumpah, hukuman Allah akan datang. Kesedihan, gangguan dalam rumah tangga, apa saja kegagalan dalam usaha, itu karena dosa, nggak ada yang lain. Resep sederhana teman-teman, tidak usah kiri kanan bertanya, tinggal kembali kepada Allah. Kata ulama, jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan buat dunia dan makhluk ini tunduk padamu. Rusak hubunganmu sama Tuhanmu Allah, rusak semua hubunganmu dengan makhluk ini. Kata Allah SWT dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbikuna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan maksiat itu pikir mereka akan selamat dari siksa kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Dosa teman-teman melahirkan ketakutan-ketakutan. Kalau ada orang tonton sesuatu di handphonenya buruk, walaupun dia di pojok ruangan ini, setiap dia dengar ada suara ketakutan sendiri. Dosa membuat orang takut. Untuk apa yang haram ini? Haram ini saudaraku seiman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Bukan dicoba. Peraturan-peraturan pemerintah pun kita misalnya diterapkan peraturan pemerintah bukan untuk dilanggar, supaya tidak dilanggar, makanya diberikan ancaman-ancaman. Orang yang cerdas tidak usah coba itu. Kalau sebaliknya amal saleh untuk dipelajari dan diterapkan sehingga bisa menjadi panduan hidup kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadilah menjadi orang soleh, dan itu sangat baik, dan jauhilah orang-orang yang bermaksiat. Ingat, kalau ada di antara kita yang melihat orang yang melakukan kemaksiatan dan masih melimpah nikmat Allah pada dia, demi Allah itu justru tahapan siksaan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian atau engkau melihat seseorang melimpah nikmat Allah padanya sementara dia masih berbuat dosa, maka ketahuilah itu adalah tadarruj. Tadarruj adalah tahapan azab. Umat-umat sebelum kita teman-teman kalau mau dibinasakan sama Allah, 3 hari sebelum Allah datangkan azabnya, Allah buat badan mereka sehat, mereka selalu senyum tertawa-tawa, hewan ternak mereka makin gemuk, buah mereka makin bagus, sehingga mereka makin lalai dan Allah binasakan karena itu. Maka harus hati-hati saudaraku seiman.